Ini blok B ya? Blok Ya. B, ini blok C. CD. Yoi. Halo teman-teman Urbano Saidi, balik lagi sama Farhan nih. Nah, sekarang kita mau review satu rumah dari Beranda Mas juga nih ya. Ya. Perkenalkan, ini adalah Mas Kriston. dari tim engineeringnya tim Beranda Mas ya, Beranda Mas, Beranda iya. Perumahan Beranda Mas Bekasi. Jadi kita udah ada di satu rumah nih. Nanti kita akan mau coba review satu rumah ini di dalam. Ini rumah tipe apa nih Mas nih? Tanagi nih Mas, tipe terkecilnya dari Beranda Mas. Oke, luas tanahnya berapa tuh Mas? 60 meter persegi Mas, Dan luas bangunannya? 66. 66. Kita pengen ngobrol sama Mas Kriston ini sebenarnya pengen tahu nih, ada teknologi apa aja sih yang ada di Beranda Mas ini? Nah, sekarang kita turun sepeda dulu, taruh di situ, ntar kita coba lihat rumahnya Mas ya. Oke. Yo. Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin tentang satu unit rumahnya dari Beranda Mas, yaitu tipe Adanu nih Mas yang gede. Itu kan punya luas bangunannya 109 ya, dan luas tanahnya 105. Kalau ini kan yang 6066. Nah, tapi dari semua perumahan Beranda Mas ini punya spesifikasi yang sama Mas ya? Sama semua. Nah, spesifikasi yang sama itu adalah dari teknologinya. Salah satunya adalah pipa gas nih teman-teman. Nah, ini apa nih Mas? Ini meterannya berarti ya? Iya. Bisa dijelasin nggak Mas? Ini itu fungsinya apa dan cara kerjanya itu seperti apa sih mekanismenya? Oke, untuk gasnya ini kita udah tertanam dari bawah langsung di grounding. Nah, pada saat di sini ini meterannya. Nah, untuk meterannya ini nanti akan salur ke setiap unitnya di perumahan Beranda Mas. Nah, untuk pemakaiannya ini cukup pembayaran lebih ringan sih dibanding kalau gas tabung itu. Bisa berapa persen tuh Mas perbedaannya dengan misalnya kita pakai gas tabung? Nah, kira-kira 20% Mas. 20% lebih hemat ya? Lebih hemat. Itu lumayan banget loh teman-teman, jadi bisa menghemat juga untuk kebutuhan rumah tangga. Dan ini bisa dipakai buat air panas juga ya, buat Iya, mandi ya? buat mandi gitu. bisa untuk juga masak kompor gas. Oh, itu teman-teman kegunaannya. Nah, teman-teman, gue pengen tahu lebih lanjut, lebih banyak lagi tentang spesifikasi rumahnya ke dalam. Yuk, Mas Kriston, bisa dijelasin nggak nih? Ini unik banget nih, pas kita pertama kali ke sini, ada kanopi unik gitu ya. Biasanya kan pakai alderon ya kan Mas, atau Iya. pakai fiber gitu kan. Ini apa nih Mas nih? Nah, ini rotan Mas jenisnya. Oh. Jadi dianyam sendiri, langsung diaplikasikan di setiap unitnya Mas. Oke. Ini lebar rumahnya itu 6 meter Mas ya? Iya. Sekitar 6 meter ya? Iya. Dan 6 meter, ini 2,5 ya? Iya, benar Mas. Dan ini 5 meter. Jadi cukup ya kalau misalnya mau punya mobil agak besar gitu masih bisa masuk ya ke dalam sini. Ini lampunya juga udah yang dipakein downlight ya Mas ya? Iya, downlight. Dan ini smart home kan ya? Iya, benar. Smart home untuk di setiap unit Beranda Mas kita menggunakan smart home Mas. Smart home, oke. Jadi aplikasinya pakai apa tuh Mas? Aplikasinya itu pakai Bardi. Pakai Bardi? Maklarnya. Oh, oke. Tapi berarti semuanya controller pakai Bardi dong? Pakai Bardi. Wow, cool banget ya. Iya. Nanti jadi dari aplikasi Bardi itu kita ada IR control namanya. Oh, oke. Yang bisa connect juga melalui itu handphone ke AC dan TV. Oh, iya. Dan itu semuanya pakai Bardi ya, dari aplikasinya, dari lampunya gitu ya, dan mengkonekkan semuanya. Keren. Nah, kita ke dalam ya Mas ya. Yuk, mari Mas. Nah, gue udah di dalam rumah tipe Tanigi. Tanagi ya. Luas tanahnya 60 dan luas bangunannya 66 ya. Nah, dia sebentar rumah ini punya berapa kamar sih Mas? Kalau untuk rumah ini ada 2 kamar, kamar utama dan kamar anak 1. Oh, dan itu ada di atas semua ya? Di atas semua. Oke, penasaran kan nanti kita lihat nih di atas tuh kayak apa kamarnya. Tapi sebelum itu kita ngobrol tentang ini nih Mas nih, konsep smart home dan rumah hemat energi tuh kayak gimana sih yang ada di Beranda Mas ini gitu? Nah, jadi setiap rumah di Beranda Mas ini memang dikonsepin dari sang arsiteknya untuk hemat energi. Oke. Mulai dari saluran gas, smart home, bahkan untuk ventilasi udaranya juga ini terbuka semua. Oke.
seperti itulah untuk desain dari beranda mas. Oke. Desainernya dan arsiteknya itu dari Andra Matin kan berarti ya? Dan ini memang rumahnya semuanya konsepnya dari beliau? Dari beliau untuk konsep bangunannya. Oh oke. Jadi memang ciri khasnya Andra Matin yang memang saya mungkin tahu ya sedikit-sedikit gitu ya, itu suka banget dengan open space ya mas ya? Open space di perumahan Indonesia memang banyak yang pro atau kontra. Karena kita di negara iklim tropis, banyak yang bertanya apakah nanti nyamuk dan tikus gampang masuk ke rumah. Nah, tapi di contoh rumah Tanagi ini kita bisa lihat aplikasi penutup sekat plastik yang melindungi rumah dari gangguan hewan-hewan kecil itu. Jadi, masih bisa dapat udara segar nih. Ini teman-teman, ada detail-detail kecil yang menarik menurut gue. Di langit-langitnya, di ceiling-ceilingnya itu, dia dibikin ada lubang-lubang angin mas ya? Nah, ini lubang-lubang anginnya cukup banyak dan itu meskipun pintunya ditutup, nggak panas ya? Nggak panas, jadinya tetap sejuk ya. Dan kita lihat juga kalau dari bangunannya, dapurnya ini tuh dibikin open space kayak tadi yang gue bilang. Jadi nggak ada tuh namanya temboknya tuh menempel tuh nggak ada gitu. Dia dikasih rongga-rongga ini supaya ngasih udaranya tuh masuk keluar gitu. Nah selanjutnya mas, saya pengen tanya tentang perairannya nih. Ini tuh dari mana sih? Nah kalau mas mau tahu, akan saya bawa ke sana. Yuk mas. Oh mau kemana nih? Kita ke sini? Sana, yuk. Oh ini ada apa nih mas di sini? Oh ini ada apa nih mas? Nah untuk perairannya kita di sini ada groundwater tank yang kita sediakan dan pompa. Untuk dari airnya itu kita ambil dari vidanya, pump. Oh dari komplek Vida ya, Iya. karena teman-teman Beranda Mas ini memang berdampingan ya tempatnya ya dengan komplek Vida. Yang mana saya tahu itu kalau dari Vida itu pakai WTP mas ya? Iya benar. Pakai air resapan ya dia ya. Tapi juga ada pump. Ada, disalurkan ke setiap unit dari rumah Beranda Mas. Dan ada juga groundwater tank untuk penyimpanan aja. Pada saat nanti dari vidanya airnya mati, kita ada persediaan untuk setiap unitnya. Oke, berapa tank nih mas? Berapa liter di dalam ini? Setiap unit kurang lebih 500 sampai 1000 liter. Wah, 500 sampai 1000 liter ya? Ya benar mas. Jadi kalian nggak perlu beli toren sih sebenarnya. Ini udah disediain gitu. Dan ini menurut gua unik dan nggak semua nih perumahan bisa kayak gini mas ya. Dan ini sebenarnya kita ada di areanya servis mas ya. Seperti yang rumahnya yang besar sebelumnya yang Adanu, ini juga ruang servisnya di depan ya. Kalau sebelumnya ini sedikit diferensiasi juga teman-teman. Kalau di Adanu itu kan ada kamar ART ya, tapi kalau ini nggak ada. Jadi hanya untuk ruang servis, di sini ada tempat untuk mesin cuci ya. Ya. Oke mas, kita lihat ke dalam nih mas. Ada apa lagi nih di dalam? Mari, mas. Silakan mas. Wah, di sini ada kamar mandi mas ya? Ya benar mas. Untuk kamar mandi powder room. Oh, powder room. Oh iya, karena dia nggak ada shower ya, jadi memang untuk kamar mandi kering gitu ya. Nah, sekarang kita udah ada di living room. Living roomnya nih mas nih. Ini luasnya berapa nih mas nih? Ini luasnya kurang lebih 3,5 kali 4. 3,5 kali 4. 3,5 kali 4 itu berarti sampai sini mas ya? Iya, sampai sini batu. Sampai yang batu split ini, teman-teman, bukan yang keramik ya. Ini juga keramiknya kita lihat dari 60 kali 60 mas ya? 60 kali 60 homogenic tile nih. Seperti rumah yang besar sebelumnya, mereka udah nggak pakai skat di sini, tapi digantinya ada ruangan, bukan ruangan ya, luasan nih mas ya? Iya mas. Luasan 1,5 dikali 6 meter. Iya, nanti kita buat untuk taman ini memang dari kita kasih rumput dan pohon ketapang untuk di bagian depan. Oh gitu, jadi tapi pohon ketapangnya di depan. Iya. Yang ini rumput biasa ya. Jadi kalau ini teman-teman ini udah dimodifikasi sedikit ya buat yang bagian ini. Nah kalau saya itu jadi inspirasinya untuk teman-teman yang muslim juga bisa pakai ruangan ini jadi musola kecil nih. Jadi di sini bisa ada jadi tempat wudhu gitu ya. Terus di sini ada balok-balok kayu. Nah, di sini kalian bisa bikin musola. Ini ide aja, Mas ya. Benar, Mas.
Mas, aku pengen tanya, sebenarnya di rumah ini kan diklaim dengan hemat energi ya, dan banyak teknologi-teknologi futuristis yang ada di rumah ini. Penasaran sih, ada nggak sih tempatnya atau mungkin master control gitu yang bisa mengontrol segala teknologi yang ada di rumah ini? Ya, tentu pastinya ada, Mas. Karena kita untuk mendesain layoutnya ini udah kita sediakan untuk area utilitas ataupun plumbingnya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan plumbing di depan Mas ya, Iya. itu pipa segala macam air. Nah kalau listrik itu di mana Mas? Nah, mari, tentunya ada saya. Silakan, Mas. Iya, iya. Nah, di sini ada area untuk ruang utilitasnya. Jadi kita bisa gunakan untuk listrik ataupun internet. Selain pipa gas untuk rumah tangga, beranda Mas juga dilengkapi dengan solar panel dan juga jaringan khusus fiber optik untuk para konsumen nikmatin internet. Oke Mas, kalau yang fiber optik itu gimana tuh? Bisa dijelaskan ya fiber optiknya? Oke, untuk fiber optiknya itu kabelnya sudah tertanam di setiap unit beranda Mas. Oke. Nah, nanti fiber optik untuk digunakan berlangganan internet. Untuk internetnya itu kita dari perusahaan dari PGNcom. Oh, itu oke. ada perusahaan juga dari PGN. Oke, oke. Gitu, Mas. Oh, jadi udah rekanan ya, emang udah dari PGN. Terus ada apa lagi nih Mas kalau di belakang situ? Nah, kalau di sini ada juga Mas inverter. Inverter? Iya, benar. Ini buat apa tuh Mas? Saya taunya inverter tuh buat AC, bukan ya? Iya gimana tuh Mas? Jadi inverter itu ya bagian dari solar panel. Kita di sini juga ada solar panel. Oh, ada solar panel. Oke, solar panel. Nah, dari solar panel itu nanti menyerap matahari, terus nanti disalurkan ke inverter. Oke. Nah, inverter itu yang membuat sistemnya untuk dibagikan ke setiap listrik. Utilitas di rumah ya gitu ya. Kalau untuk wattnya sendiri bisa menyerap berapa tuh Mas? Untuk watt solar panel itu 1.300 Mas. 1.300 sesuai dengan yang dibebankan di rumah ini ya. Iya, benar. Ya, itu teman-teman. Tapi kalau misalnya solar panelnya untuk yang tipe kemarin tuh Mas yang ada Nu, itu berapa tuh? Bisa lebih besar kah? Nah, untuk setiap unit yang lebih besar atau lebih kecil tetap sama. Oke, 1.300 watt. Oke, itu teman-teman. Keren ya. Jadi udah ada solar panel juga, fiber optiknya udah disediain, terus udah ada pipa gas untuk rumah tangga dan mandi, dan lu bisa dapet desain keren dari Andra Matin. Ini ada satu pertanyaan penting nih, pasti kalian pengen tahu, harganya berapa? Silakan dijawab Mas. Untuk harga di unit beranda Mas mulai dari 800 jutaan Mas. 800 jutaan itu tapi tipe yang Tanagi ya? Paling kecil. Iya, yang 6066 kalian bisa dapetin dengan harga 800 juta. Nah, itu kan tadi harganya tuh, tapi kan kita belum lihat nih semuanya. Gue pengen lihat lagi ke atas itu ada apa aja. Boleh Mas ya lihat ke atas ya? Let's go. Wah, ini tangganya mirip juga ya sama tipe Adanu tadi Mas ya? Iya. Terus ini udah ada cover juga ya dari rotan yang sama. Nah, di sini di tangga ini yang menarik, teman-teman, kita dapat dua bukan ventilasi udara ya, ini lebih ke jendela mati ya, ada dua, satu sama ini di sini untuk kasih kalian tuh visibilitas matahari. Jadi rumahnya terang Mas ya. Iya. Nah, teman-teman, ini ada yang beda nih. Di lantai 2, mulai dari tangga tadi itu, ini materialnya adalah vinil. Vinil Mas ya. Benar, Mas. Jadi setiap unit dari beranda Mas ini di lantai 2 khusus digunakan vinil. Oh, itu udah Standarnya. default Mas ya? Udah standarnya ya? Kita masuk ke kamar utama nih Mas ya? Iya, ini kamar utama dari unit Tanagi Mas. Ukurannya? Ini 3,5 kali 4. 3,5 kali 4. Cukup besar nih. Jadi ini kayaknya queen ya? Queen size ya? Iya, queen size. Queen size pas lah ya. Dan ini di sini ada 3 jendela ya. Di sini ada jendela satu yang ini hidup ya. Iya, benar. Jendela hidup. Di sana juga ada satu. Dan di sini ada jendela satu lagi, tapi dia mati. Jendela mati. Jadi di perumahan ini memang disengaja ventilasi agak banyak. Dan pada saat siang hari kita hemat energi juga Mas. Oh, Jadi oke. yang saat kondisi ini tetap terang dia. Tetap terang tanpa harus nyalain lampu ya. Tanpa nyalain lampu. Ya, ini kita ada apa lagi nih Mas di lantai 2 ini nih? Ada kamar anak Mas. Oh, di kamar anak? Mari saya antar. Oh. Kalau kamar anak pasti luasnya beda lah ya sama master bedroom yang tadi ya. Iya. Oh iya iya iya. Ini ukurannya berapa nih? Ruangannya ini 2,5 kali 2 Mas. 2,5 kali 2. Oh.
Tapi teman-teman ada satu yang unik nih. Ini meskipun ruangannya tidak terlalu besar, dia punya visibilitas jendela-jendela itu banyak ya. Di sini ada satu nih. Ini jendela hidup semua loh. Aduh berat, keras. Terus ada 2 dan ketiga di sana. Jadi meskipun kecil, mataharinya bagus ya. Cahayanya maksimal yang masuk ke dalam ruangan semua, Mas. Oh, oke. Dan teman-teman, bagian tembok yang ini nih, itu adalah fasad depannya tadi. Jadi kan emang clear ya, dia nggak punya jendela. Tapi di dalamnya ini ternyata tidak gelap sama sekali, karena mataharinya bagus. Nah, itu ada apa tuh Mas di situ? Ini untuk kamar mandinya, Mas. Kamar mandi? Untuk di lantai atasnya. Oke, kamar mandi lantai atas. Oke. Ini kayaknya, ini bisa kita keluarin kali ya, supaya kameramennya juga bisa masuk nih teman-teman. Ya, wah ini karena pintunya tuh double juga ya? Double swing semua. Iya. Oh, ini kamar mandinya. Kamar mandinya berarti ukurannya 3 meter kali 1,5 lah ya, karena ini bentuknya tuh nggak standar ya. Dia tuh nggak kotak teman-teman. Jadi dia agak dari sini shaping ke sini. Jadi kalau kalian mandi di sini showernya, itu airnya tuh nggak bakal tampias ke sana. Baiknya nanti dikasih pembatas gitu ya. Nah ini ada satu water heater Mas. Ini kan tadi kan Masnya juga sempat bilang water heaternya ngambil dari gas. Nah itu sistemnya gimana tuh? Nah tadi itu kan ada meteran gasnya. Ya. Disalurkan dari pipa ini, Mas. Oh, pipa ini. Dan dipanaskan nanti. Oke. Water heater, dan kita bisa menggunakan langsung pakai head shower untuk mandi. Oh, oke. Tapi ini mau siang, mau malam, mau sore, mau subuh tuh bisa kan Mas ya? Bisa Mas. Iya. Gasnya setiap saat bisa. Dan ini kan modelnya yang flame Mas. Itu biasanya memang lebih hemat energi dan lebih murah kan ya daripada yang listrik ya? Ya benar Mas, karena kita menggunakan gas dari kita sendiri. Tuh teman-teman, jadi banyak banget nih kegunaannya di sini, dan ini menurut saya futuristik banget. Nanti mungkin teknologinya berkembang lagi, tapi Brandamas berani memulai ya gitu ya. Keren. Itu dia teman-teman, buat kamu yang penasaran secanggih apa sih rumah Brandamas ini. Oh iya, untuk fasilitas mendukungnya ada juga yang unik nih. Selain ada taman kece dan musola untuk para muslim yang ada di dalam kompleknya, Brandamas juga memanjakan para pejalan kaki dengan bikin ruas koridor taman di antara beberapa rumah seperti ini. Oke, segitu dulu videonya ya. Silahkan like videonya kalau kamu suka dengan kontennya. Follow sosial media kami, jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga silakan diskusikan pendapatmu di kolom komentar tentang rumah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!